Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih Pisces yang selalu hadir. Selamat tahun baru buat kalian semua. Semoga 2025 membawa berkah dan anugerah buat semuanya ya. Buat yang baru pertama kali hadir, salam kenal. Terima kasih sudah mampir. Semoga suka dengan channelku ya. Kita ketemu lagi di channelku. Di Tarot Putri Solo kita mau reading tentang single. Prediksi cerita cintamu di tahun 2025 ya, untuk single atau single parent ini juga bisa ya. Jadi untuk kalian-kalian yang single coba disimak. Kalau memang energinya ini energi kalian, berarti itu bisa resonate dengan kalian. Tetapi kalau memang tidak cocok, jangan dipaksakan Pisces ya. Ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya ya. Ini hanya fun reading dan ini hanya prediksi, oke? Kartunya Pisces aku sudah shuffle. Kita mau lihat yang pertama, energi cintamu di tahun 2025. Di sini ada emerging down. Emerging down di sini, trust that every ending is another beginning coming in disguise ya. Ini emerging dawn adalah fajar yang muncul. Jadi suatu berita baik, suatu kabar baik ketika ada satu matahari fajar datang di dalam kehidupan kalian ya. Di sini dibilang percayalah bahwa setiap akhir adalah awal yang lain ya, yang datang dalam bentuk yang lain. Kalau misalnya untuk dalam kita bicara tentang cinta Pisces ya, ketika kamu sudah mengakhiri yang lama, kamu benar-benar mengakhiri yang lama, hubunganmu dengan yang lama misalnya ya, maka kamu akan memulai lagi awal baru itu dalam bentuk yang lain. Tetapi kalau kamu masih mikir-mikirin yang lama misalnya, bisa jadi kamu akan bertemu lagi dengan orang yang modelnya sama gitu ya. Jadi kamu harus lepaskan, buang jauh-jauh, tanam, kubur ya masa lalu itu, mulai lagi dengan yang baru gitu ya. Jadi intinya adalah dirimu yakin dan percaya ada harapan baru yang akan datang dalam hidupmu ini ya, dalam hal cinta. Dan dalam soal hubungan, asmara itu ada sesuatu yang baru gitu. Oke? Kita mau lihat yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu lakukan dalam perjalanan cintamu di tahun 2025 ada apa? Di sini ada music for manifesting. Kemudian ada father healing. Kemudian ada divine magic. Oke, kita mau lihat music for manifesting. Music for manifesting ya. Musik membantu mewujudkan cinta. Musik membantumu untuk mewujudkan cinta. Untuk mewujudkannya dengan cepat, pikirkan keinginanmu sambil bernyanyi, bersenandung, atau memainkan musik. Jadi di sini kamu harus manifestasikan apa yang kamu inginkan dalam hal cinta itu dengan musik. Bisa kamu menyanyi, bisa kamu main musik, bisa kamu bersenandung Pisces. Tetapi nyanyikan hal-hal yang baik, nyanyikan cinta-cinta baru yang akan datang, cinta-cinta yang indah, kehidupan cinta yang baik gitu. Jangan kamu nyanyikan misalnya lagu-lagu patah hati, lagu-lagu sedih gitu ya. Jadi kamu harus menyanyikan nyanyian yang punya vibe-nya itu positif ya. Jangan yang vibe-nya itu sedih, jangan yang kecewa, jangan yang sakit hati gitu ya. Itu akan membantu kamu memanifestasikan cinta baru yang akan datang kepada kamu gitu ya. Oke, kemudian kita mau lihat yang kedua ada father healing. Father healing di sini ini ada hubungannya dengan father healing, maksudnya adalah sembuhkan hal-hal yang berhubungan dengan ayah, figur ayah gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa Pisces yang bisa jadi bermasalah dengan ayah, atau mungkin figur ayah ini sudah tidak ada seperti itu ya. Itu bisa juga, sehingga kamu harus menyembuhkan diri kamu segala hal yang berhubungan dengan ayah. Atau mungkin kamu ada kekecewaan gitu, ada masalah atau apapun gitu ya. Di sini dibilang kekuatan pribadimu akan meningkat saat kamu menyerahkan masalah yang berhubungan dengan ayah
ke ilahi, kepada semesta, ya. Jadi apapun itu ikhlaskan, selesaikan, pasrahkan urusanmu dengan ayah kepada Tuhan. Ya, jadi supaya tidak jadi batu sandunganmu dalam perjalanan cinta kamu gitu. Ketika kamu masih merasa sakit, misalnya apalagi ini kamu misalnya Pisces cewek gitu ya. Terus kamu masih kesal dengan figur ayah misalnya seperti itu, maka sosok laki-laki itu akan menjadi penghalang dalam diri kamu. Kamu akan sulit menemukan seorang laki-laki yang tepat, yang cocok gitu. Karena kamu merasa kecewa, kamu merasa sedih dengan figur seorang laki-laki, figur seorang ayah. Jadi kamu harus lepaskan bahwa tidak semua pria, tidak semua laki-laki, tidak semua cowok itu akan memiliki karakter yang sama. Justru seperti tadi aku di awal bilang ya, kalau kamu pikirkan itu terus, justru yang seperti itu nanti yang akan datang gitu Pisces ya. Jadi kamu harus benar-benar lepaskan dan kamu minta kepada Tuhan yang terbaik untuk diri kamu. Jangan sampai kamu menemukan yang jangan kamu dipertemukan dengan yang seperti ini misalnya seperti itu ya. Jadi kamu bisa meminta lebih detail kepada Tuhan gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada divine magic. Ada keajaiban ilahi ya. Energi yang ekstra ajaib melingkupi situasimu saat ini. Harapkan keajaiban itu. Nih, emerging dawn, fajar yang muncul ya, akan ada keajaiban. Jika kamu kemarin-kemarin mungkin tidak percaya dengan cinta, karena ada cinta yang menyakitkan, yang mengecewakan diri kamu gitu ya, akan datang keajaiban dari semesta gitu ya, ada keajaiban ilahi ya, akan ada energi yang ekstra ajaib melingkupi situasimu. Ya, jadi kamu harus mengharapkan itu bahwa akan datang cinta baru, cinta yang luar biasa untuk diri kamu. Lepaskan yang sudah lalu, itu intinya sih di bulan 2025 ya Pisces ya. Sehingga kamu yang saat ini sedang mencari cinta bisa dapat segera menemukannya dengan melepaskan yang lalu, membuka hati lebar-lebar kamu karena di sini fajar sudah datang. Hal yang baru itu akan segera datang ya. Oke, kemudian kita mau lihat seperti apa kira-kira seseorang yang akan dekat kepadamu atau akan mendekatimu nanti ya di 2025 ini. Di sini ada Five of Cups, kemudian ada Ten of Cups, kemudian ada Queen of Swords, lalu ada Six of Wands. Oke, untuk Four of Cups, aku melihatnya orang ini adalah orang yang tenang ya. Kemudian orangnya dia memang lebih suka, bisa jadi dia introvert gitu. Dia seseorang yang lebih senang menyendiri, dia menyenangi karena dia orangnya tenang, jadi dia senang dengan lingkungan yang tenang, menyukai ketenangan gitu ya. Kemudian mungkin dia agak mudah cemas atau ragu-ragu gitu ya, paling nggak suka gitu kalau di antara keramaian, di antara banyak orang seperti itu ya. Terus kemudian bisa jadi seseorang yang sadar diri, dia akan introspeksi dirinya sendiri, misalnya dia baru habis melakukan kesalahan gitu atau suatu datang masalah, maka dia akan mengoreksi ya, kemudian dia akan memperbaikinya gitu ya. Kemudian dia juga orangnya itu mampu mengatasi konflik, mampu mengatasi masalah dengan baik gitu. Kemudian dia orangnya tidak ingin dikekang ya, dia tidak mau ada kekangan dari siapapun, baik dalam orang yang dia cintai pun dia tidak mau. Dia mau menjadi sosok yang dipercaya karena dia merasa bisa dipercaya gitu ya. Terus dia orang yang agak penuh pertimbangan gitu. Bisa jadi kadang-kadang ada keraguan, yang ini itu yang mana yang terbaik ya gitu, kayak ada keraguan gitu. Kemudian dia orangnya akan lama gitu berkomitmen karena pertimbangannya itu tadi.
dia mempertimbangkan betul sesuatu yang akan dia putuskan, apalagi itu adalah suatu keputusan yang cukup penting di dalam hidupnya gitu. Kemudian di sini ada Ten of Cups ya. Ten of Cups di sini seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang sangat baik, kepercayaan diri yang cukup tinggi. Ya, dia memiliki kehidupan yang baik, tenang, damai gitu ya. Dalam hubungan cinta dia biasanya sih terbuka ya, terbuka, kemudian dia orangnya jujur, harmonis, kehidupannya stabil, dia sangat menyukai anak-anak, dia sangat menyukai keharmonisan, kebahagiaan dalam keluarga gitu. Bisa jadi kehidupan pribadinya juga sangat dekat dengan keluarganya gitu ya. Bisa jadi juga keluarganya adalah keluarga yang bahagia gitu, kehidupannya tuh erat gitu sama orang tua, sama kakak adik, sama keluarga besarnya gitu ya. Jadi dia orang yang akan sangat menghargai hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan, dia itu cukup kuat gitu. Jadi kalau misalnya Pisces nanti suatu saat dia bersamamu, maka ketika dia bisa jadi dia akan mengutamakan keluarganya, atau misalnya dia akan selalu fokus pada keluarganya, kamu juga harus bisa mengerti dan menyesuaikan diri gitu. Kemudian untuk yang ketiga ada Queen of Swords ya. Queen of Swords di sini orang ini berani ambil risiko ya, sosok yang cukup cerdik. Dia memiliki pekerjaan yang baik sehingga dia memiliki penghasilan yang stabil. Ya, dalam hubungan dia juga setia, dapat dipercaya gitu ya. Perasaan cintanya pun biasanya dia jujur, tulus gitu ya. Kemudian dia terbuka gitu orangnya, nggak mau juga ditutup-tutupin. Kemudian dia berusaha menjaga cintanya dengan kuat. Kalau memang dia sangat mencintai seseorang gitu ya, dia akan menjaganya dengan kuat, menjaganya dengan baik-baik ya. Kemudian dia orangnya berani ambil resiko. Misalnya kalau ada sesuatu masalah di depan, ada masalah apa seperti itu ya, dia orangnya berani untuk tampil di depan gitu, untuk mengambil resiko, untuk menjaga semuanya. Jadi dia akan menjaga kamu dengan baik gitu, Pisces. Kalau seandainya nanti kalian berkomitmen ya. Kemudian di sini ada Six of Wands ya, seseorang yang berusaha untuk mencapai segala sesuatunya itu dengan baik gitu. Dia mau menjadi pemenang gitu. Dia mau menjadi pemenang di hati kamu. Misalnya gitu, dia tahu kamu punya sosok mantan yang dulu kayak begini gitu. Dia nggak mau tuh dibandingin. Dia mau tampil menjadi lebih baik dari yang dulu gitu ya. Dia harus mau satu langkah di depan gitu daripada seseorang yang pernah dekat dengan kamu kayak begitu. Dan dia orangnya juga perjuangannya itu cukup besar dalam menggapai apa yang dia inginkan. Apakah itu cinta, apakah itu pekerjaan gitu ya. Meraih suatu kesuksesan itu adalah kesenangan dia gitu. Dia akan punya adrenalinnya itu akan meningkat gitu ketika dia harus mengejar sesuatu untuk mencapai kesuksesan gitu ya. Oke, kemudian kita mau lihat untuk Lenormandnya di sini kamu dapat the tree. Kemudian ada bunga lili, the lilies. Kemudian ada the rider ya. Untuk the tree, pohon ya. Aku melihatnya seseorang ini mengutamakan kepercayaan dalam cinta. Jadi kamu Pisces jangan pernah mengkhianati, jangan pernah berbohong gitu ya. Tidak perlu misalnya sembunyi-sembunyi seperti itu, katakan saja sejujurnya gitu ya. Kemudian sosok ini juga memiliki pekerjaan yang baik, keuangan yang baik, kesehatan yang baik gitu ya. Bisa jadi orang ini bekerja di sektor perkebunan, pertanian, kesehatan, di bidang farmasi, atau mungkin dia bisa juga bekerja di bagian memantau misalnya udara seperti itu ya, peneliti seperti itu bisa juga. Kemudian di sini ada the lilies ya. Untuk the lilies aku melihatnya
Seseorang yang melindungi pasangannya, ya sama kayak Six of Wands ya. Kalian sesuaikan pasangan kamu yang seperti apa nanti, atau yang misalnya sekarang lagi PDKT ini yang cocok dari 1, 2, 3, 4, 5, 7 kartu ya. 7 kartu ini mana yang cocok dengan ini ya. Tidak bisa mungkin semuanya sama gitu ya. Kemudian The Lilies ini dia melindungi kamu sedemikian rupa ya, sosok yang akan melindungi pasangannya, dan dia berusaha hidup selaras, harmoni gitu ya. Seseorang ini bisa saja hadir secara tiba-tiba di dalam hidup kamu, Pisces. Ya, secara tidak diduga. Bisa saja misalnya tiba-tiba kamu di jalan tabrakan sama orang ini misalnya, terus biasanya orang berlalu begitu aja, tapi ternyata kalian berhenti, kemudian bisa aja berkenalan gitu. Seseorang yang tiba-tiba gitu datang ke dalam kehidupan kamu gitu, yang tidak kamu sangka-sangka gitu. Ya. Kemudian biasanya dia memiliki pekerjaan yang bisa jadi dia seorang wirausaha ya, wirausaha, mungkin dia bergerak di catering, resto, atau mungkin dia punya toko online, mungkin dia punya semacam toko kelontong, minimarket kayak begitu ya. Oke, yang ketiga ada The Rider ya. Munculnya sosok ini ya di dalam hidup kalian itu, aku melihatnya orang ini akan membawa perubahan dalam hidup kamu yang cukup baik. Misalnya, dia akan membuatmu lebih rajin ibadah gitu ya. Karena memang di sini balik lagi ada fajar yang datang, ada fajar menyingsing, ada perubahan ke arah yang baik, ada cahaya yang lebih terang, sehingga kamu termotivasi untuk hal-hal yang lebih baik, dan dia memotivasi kamu untuk hal-hal yang baik tersebut gitu. Misalnya kamu jadi lebih bersemangat bekerja seperti itu. Mungkin kamu akan lebih bersemangat, misalnya kamu akan menambah pendidikan kamu lagi, atau mengikuti kursus-kursus, atau kamu ingin mencoba hal baru. Pokoknya dia memotivasi kamu dan kamu menjadi termotivasi ke arah yang lebih baik gitu. Kemudian kita mau lihat ya, kapan kira-kira cinta itu akan datang kepadamu. Di sini semesta bilang a year from now. Setahun paling lama adalah 1 tahun dari sekarang ya, teman-teman Pisces, 1 tahun dari sekarang. Tetapi ada kartu menyertainya adalah unlikely. Tidak mungkin 1 tahun dari sekarang. Kenapa? Di sini dibilangnya, jika hatimu tidak yakin, ya maka dia akan datangnya lebih lama gitu ya. Jadi di sini kamu harus yakin, kamu harus percaya gitu bahwa memang kamu sudah siap, bahwa memang dia itu akan datang segera gitu ya. Karena di sini sudah dibilang yang paling lama 1 tahun ke depan gitu. Jadi ini bisa jadi besok, lusa, bulan depan, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi gitu. Ya, Pisces. Tapi itu tergantung diri kamu. Kamu mau membuka diri atau tidak? Kamu mau menerima orang ini atau tidak ya? Balik lagi, dia akan bisa datang lebih lama lagi kalau kamu juga masih menutup hati dan pikiran kamu gitu. Kemudian ada pesan cinta apa di sini? Ada boundaries. Boundaries di sini adalah batasan. You need to teach people how to treat you by being clear and what you will or won't allow. Jadi, kamu harus bikin batasan. Kamu perlu untuk memberi tahu orang lain, terlebih kepada pasangan kamu gitu ya. Semesta meminta kamu begitu. Bagaimana kamu ingin diperlakukan gitu, jelaskan ya, jelaskan pada seseorang, buat batasan yang jelas. Misalnya ada orang yang gak suka dipegang pundaknya, ini masalah yang kecil aja, gak suka nih dipegang pundaknya, ya katakan, jangan pegang pundak gue deh gitu, kalau foto jangan pegang pundak ya gitu, jangan rangkul aku ya, misalnya kayak gitu, katakan saja gitu, katakan apa yang memang kamu tidak suka gitu, sehingga orang lain juga akan menghargai kamu, karena ini adalah cara kamu menghargai diri kamu gitu ya.
Dan itu harus kamu terapkan juga pada pasangan kamu. Jangan ragu, jangan sungkan gitu, apalagi dia orang terdekat kamu. Kalau kamu menghargai diri kamu, maka dia pun akan menghargai diri kamu lebih lagi gitu, Pisces ya. Kemudian di sini ada say you are sorry. Katakan kamu minta maaf. Maksudnya adalah kamu jangan ragu-ragu untuk meminta maaf kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain gitu ya. Terhadap diri sendiri atas berbagai hal yang terjadi padamu yang kurang menyenangkan gitu ya. Bisa jadi mungkin kamu kesal, kadang-kadang kamu mukul diri sendiri, kamu pukul kepala kamu jambak rambut kamu misalnya gitu ya. Terus kamu misalnya bisa jadi kamu mengatakan ke diri kamu sendiri bahwa kamu gak suka sama diri kamu merasa seperti apa gitu ya. Katakan kamu minta maaf atas semua yang sudah kamu lakukan terhadap diri kamu. Ya, juga kepada orang-orang yang di sekitar kamu yang baik tanpa sadar maupun sadar kamu lakukan itu adalah kurang menyenangkan atau menyakiti orang lain sehingga orang-orang itu terluka karena kamu ya. Agar emerging down ini perfect gitu. Datang ke kamu itu perfect sempurna. Kamu tuh sudah siap banget ketika matahari itu terbit dalam diri kamu, maka dia akan semakin bersinar terang gitu. Ibaratnya pagi, siang terus memancar dengan terang gitu, dia siap gitu ya. Jadi kamu harus memaafkan diri sendiri maupun orang lain, oke? Kemudian yang semesta ingin sampaikan kepada kamu. Di sini ada storm, ada badai, tetapi di sini ada strength. Ya, jadi semesta menyampaikan apapun badai, apapun cobaan yang terjadi dalam perjalanan cinta kamu, itu kamu jangan takut. Jangan cemas ya, karena semesta akan memberikan kamu kekuatan untuk mengatasi dan melewatinya. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kamu dikecewakan oleh cinta, banyak badai, banyak masalah, ya kamu gak usah takut, itu yang dulu. Yang ke depan itu belum tentu akan terjadi, dan kalau kamu katakan tidak terjadi, itu tidak akan terjadi. Dan kamu memiliki kekuatan ya, karena semesta memberi kamu kekuatan untuk mengatasi dan melewati itu semua, sehingga kamu akan bisa keluar sebagai pemenang gitu, keluar seperti matahari yang terbit, cerah, terang benderang, penuh cahaya gitu ya. Kamu bersinar kayak begitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat dulu ada zodiak apa yang terkoneksi sama Pisces kira-kira nanti. Seseorang yang akan dekat atau mendekat kepada Pisces, atau mungkin seseorang itu sekarang lagi PDKT sama Pisces. Oke, kita mau lihat ya. Ada Gemini, ada Libra, ada Aries, Cancer, Scorpio, Virgo, kemudian ada Leo, ada Taurus, ada Sagittarius Pisces. Oke, sekarang kita mau lihat dari angka yang menyertai ya. Mungkin ini tanggal lahir kamu, tanggal lahir seseorang yang akan datang kepadamu, atau yang lagi PDKT sama kamu, atau tahun lahirnya, apapun itu ya. Kita mau lihat. Oke, mungkin dia lahir di tanggal 31 atau dia lahir tahun 89. Di sini ada 8, di sini ada 30, ada 28, ada 41, ada 25, ada 15, 13, 23, ada 4, ada 96, ada 7, ada 10, satu lagi ada 95. Oke. Sekarang kita mau lihat huruf ya. Mungkin huruf-huruf ini adalah seseorang nanti yang akan datang kepada kamu, yang akan PDKT sama kamu, atau yang sekarang lagi deket sama kamu ya.
Di sini ada U, ada R, kemudian ada A, ada E, ada W, ada I, ada N, ada O, ada R, ada U, ada M, kemudian ada L, dan ada O lagi. Oke Pisces, ini saja yang aku punya untukmu, untuk para single. Semoga ada yang resonate, semoga bisa menghibur kalian. Sehat selalu Pisces, jangan lupa untuk berbagi dan bersyukur. Terima kasih Pisces, kita ketemu lagi di readinganku selanjutnya ya. Salam.